Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alfan Kuncoro dari kelas A Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, yang memutuskan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, yang mana bab 1 ketentuan umum. Ada pasal 1. Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Dan di bab 2 terdapat tujuan dan arahan pendidikan. Pasal 2. Pendidikan akademi bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya kemasan ilmu pengetahuan atau teknologi dan atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Dan di bab 3 terdapat beban dan masa studi. Contohnya pasal 5. Contoh pasal 5. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah. Dan di bab 4 kurikulum inti dan kurikulum institusional. Contohnya pasal 7. Pasal 7. 1. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas A. Kurikulum inti. B. Kurikulum institusional. Dan di bab 5 terdapat penilaian hasil belajar mahasiswa. Contohnya pasal 12. Terdapat kegiatan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen. Di bab 6 ini membahas ketentuan peralihan. Contohnya pasal 18. Dengan berlakunya keputusan ini, kurikulum yang berlaku secara nasional, program studi sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma yang telah ada masih berlaku dan disesuaikan dengan keputusan ini paling lambat 2 tahun terhitung sejak berlakunya keputusan ini. Di bab 7, ketentuan penutup, pasal 18. Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 056/U tahun 1994 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan tidak berlaku. Dan pasal 19, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember tahun 2000. Dan yang selanjutnya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 045/U tahun 2002
tentang kurikulum inti pendidikan tinggi, yang mana terdapat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang kurikulum inti pendidikan tinggi. Contohnya pasal 1. Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melakukan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Dan keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Jakarta 2 April 2002. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 43 dikti KEP 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian dan perguruan tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pasal 1. Visi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK. Visi kelompok MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa menetapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Pasal 2. Misi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK. Misi kelompok mata kuliah di perguruan tinggi membantu mahasiswa menetapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2006. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.